Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Ar-Rahman dari Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan merupakan kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi pihak lain, bukan merupakan tindakan mengubah pola, sikap, dan perilaku orang lain, melainkan hanya potensi untuk melakukan hal seperti itu. Teori kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama, menanggung ulangi ketidakpastian. Yang kedua ada keterpusatan, yang ketiga ada ketergantikan. Sumber model kekuasaan dalam organisasi. Menurut Toshi Rizzo dan Carroll pada tahun 1990 ada 5 tipe kekuasaan, yaitu yang pertama legitimate power, yang kedua ada reward power, yang ketiga ada correlative power, yang keempat ada expert power, yang kelima ada referent power. Jenis kekuasaan menurut Stephen Robin pada tahun 1996 yaitu menjadi ada dua kekuasaan. Yang pertama kekuasaan posisi atau possession power, yang kedua ada kekuasaan pribadi atau personal power. Politik menurut Dahl pada tahun 1957 menyatakan bahwa politik adalah aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi di mana adanya ketidakpastian atau adanya ketidakkesepakatan tentang suatu pilihan. Etika dalam politik keorganisasi. Menurut Sophia pada tahun 2008 dalam bukunya Perilaku Organisasi Nasional menerangkan bahwa untuk mengetahui apakah suatu tindakan politik dalam organisasi itu baik atau buruk, maka untuk mengetahui suatu tindakan baik atau buruk, maka kita dapat membuatkan 3 panduan moral berikut. Yang pertama ada sifat utilitarian, berguna bagi semua kalangan. Yang kedua ada menghormati hak-hak individu. Dan yang ketiga menghargai persamaan hukum. Jenis-jenis kegiatan politik dalam organisasi menurut Sophia pada tahun 2008 itu ada 5. Yang pertama menyerang atau menutup mata terhadap pihak lain. Yang kedua selektif dalam mendistribusikan informasi. Yang ketiga mengendalikan saluran informasi. Yang keempat membentuk koalisasi. Dan yang kelima menagih impression. Munculnya politik dalam organisasi. Menurut Richard Lesmana dapat mengidentifikasi 3 wilayah di mana politik organisasi terangsang untuk muncul wilayah-wilayah tersebut. Yang pertama perubahan struktural, yang kedua suksesi manajemen, yang ketiga alokasi sumber. Hubungan kekuasaan dan politik. Kekuasaan politik dapat dirumuskan itu sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompok atau masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya itu membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Dan sekian penjelasan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.